Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Acung, Masya Allah. Masya Allah. Acung. Waalaikumsalam Fahri Reza. Masya Allah. Waalaikumsalam Julian. Masya Allah. Akhwat, Masya Allah. Kabul hajat akhwat. Masya Allah. Raja Wali, akhwat, terima kasih akhwat, Masya Allah. Amin. Charles Mangga, salawat, Masya Allah. Akhwat, terima kasih. Radi, akhwat, Masya Allah. Sang sudah bergabung, Masya Allah. Waalaikumsalam. Siapa nih? Adesta, waalaikumsalam. Ready. Insya Allah sehat semua ya. Banyak bunyi klakson. Wah itu klakson itu sekarang nih jamaah umrah pas datang. Jadi dia itu habis asar jadi jalan tuh padat. Jadi banyak klaksonnya, ada jamaah yang datang. Itu makanya kalau live di luar itu wah habis asar nih. Perasaan di Makkah terlihat makin cakep gerah. Bisa banget. Terima kasih menyambat ulun. Aduh. Mungkin apalah. Udah tahu juga ulun. Filter kayaknya. Insya Allah. Bah, malam ini di mana Ustaz Ali pengajian kali? Di sini jam 9 lewat dah. Oh iya kah? Ini sini baru jam 4 lewat. Ini. Amin Cahaya Sob belajar mesin sudah jam 9.13. Iya. Di sini jam 4 lewat 17. Terima kasih Radi, terima kasih. Ini. Apa judul kita malam ini nah? Apa ini? Ulun ulahkan judulnya yang bagus saja lah supaya bagus. Insya Allah mudah-mudahan manfaat lah. Apa ini di sini kan mencarinya kayak apa ini? Stiker kayaknya. Ulun kan judul dulu lah. Adab bila adalah. Bagus itu. Iya. Iya. Jadi kalau orang itu dalam keadaan salik itulah kalau dia itu kadang mempunyai adab zahir. Satu, adab zahir terhadap gurunya, yang kedua adab batin terhadap gurunya. Itu terbagi dua, yaitu satu adab zahir kepada gurunya, adab batin terhadap gurunya. Yang kedua adab zahir terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab batin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu orang salik harus mempunyai adab, namanya adab terhadap guru zahir dan batin, dan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Kalau kada bisa wasil. Kalau dua macam ini, adab dengan guru dan adab dengan Allah taala itu kada dipenuhinya, baik zahirnya maupun batinnya.
Nah, kalau guru yang bikin judul apapun insya Allah, masalah. Assalamualaikum kan ini. Assalamualaikum ulun apa nih? Ulun kawa umpat pian umrah, masya Allah, amin ya rabbal alamin, hamba Allah. Nah, adab, kita membahas masalah adab yang mana dulu? Adab yang zahir terhadap guru kah? Adab yang zahir terhadap guru itu sama langsung menyangkut keduanya. Jadi sebenarnya itulah kalau ulun berinciakan adab zahir, adab batin ya. Itu kada boleh terpisah keduanya. Sebenarnya satu aja, ini dikatakan adab zahir aja misalnya. Itu sudah mencakup keduanya. Tetapi orang kadang-kadang karena dia tidak tahu dia dalam di bawah bimbingan guru, kadang dia itu cuma beradab zahir tetapi batinnya tidak beradab. Seperti itu. Itu tidak akan berhasil. Tetapi kadang-kadang ada murid itu yang zahirnya kelihatan tidak beradab, tetapi batinnya beradab, nah itu berhasil dia. Nanti akan mencapai ma'rifat. Nah, kalau dengan Allah Subhanahu wa taala itu kada bisa adab zahir dan adab batin lah yang menjadikan dia bisa ma'rifat. Kalau kada keduanya langsung kada bisa berhasil, kada bisa mencapai wasil. Tetapi kalau adab dengan guru itu ada murid yang tidak beradab zahir tetapi dia wasil, tapi batinnya yang beradab. Arti tidak beradab itu dia dengan gurunya itu biasa aja, tetapi batinnya bertakluk dengan gurunya. Nah, itu akan berhasil orang tadi itu. Adab batin itu kayak apa guru? Adab batin itu panjang penyebarannya. Nah, kalau murid dengan guru, adab batinnya tuh cukup mahabbah. Cukup mahabbah. Kalau murid adalah adab batinnya dengan gurunya mahabbah. Karena dengan mahabbah itu nanti menimbulkan namanya ta'alluq namanya. Dengan mahabbah itu dia tidak akan beretirat dengan gurunya. Dengan mahabbah itu dia akan patuh dengan gurunya. Itu adab batinnya mahabbah aja. Nah, itulah yang menjadikan di seseorang itu akan wasil terhadap gurunya tadi itu dengan adab batinnya. Walaupun zahirnya kada nampak kelihatan dia beradab, tetapi batinnya ini senantiasa ingat dengan gurunya, batinnya musahadah dengan gurunya, cinta dengan gurunya, ta'aluk dengan gurunya batin. Tidak nampak dilihatkan di tempat orang biasa aja. Dia bahkan kadang-kadang kalau ketemu guru dia kada perlu bersalaman dengan gurunya, enggak. Karena dia menjaga gurunya itu supaya bagaimana gurunya tidak kepikiran, tidak susah. Seperti itu. Nah, orang yang seperti ini cepat wasilnya. Cepat wasilnya. Daripada orang yang biasanya beradab zahir dengan guru, selalu dekat dengan guru, di mana ada guru ada di situ, di mana ada guru. Tapi kalau ke belakang beretirat dengan guru, memandirkan guru, walaupun dekat kada akan berhasil. Seperti itu dulu. Insya Allah malam apalah, malam Minggu apa malam Sabtu lupa ulun. Enggak. Oh, kalau gurunya sudah meninggal tetap aja ta'aluk, cinta terus dengan gurunya itu. Karena walaupun bukan guru kita, tetapi orang itu seandainya seorang murabbi mursyid, kita wajib mencintainya supaya kita wasil seandainya kita tidak mempunyai murabbi mursyid. Karena apabila kita cinta terhadap murabbi mursyid, walaupun itu artinya bukan guru kita, tetapi kita tahu beliau adalah seorang murabbi mursyid, maka pian harus menumbuhkan kecintaan. Nanti dengan tumbuh kecintaan itulah pian akan berkhidmah namanya, akan bertakluk, akan mencontoh dia, maka pian akan di bawah bimbingannya nanti. Di bawah bimbingannya, walaupun murabbi mursyid tadi itu sudah meninggal. Nah, itu keistimewaannya. Maka kalau kita itu tidak mempunyai murabbi mursyid, yang pertama kita itu diutamakan, sering saya katakan, banyak membaca salawat. Dengan banyak membaca salawat, kita akan ditumbuhkan cinta terhadap Rasulullah. Dengan cinta itu kita akan berkhidmah dengan Rasulullah, akan mengikut Rasulullah. Begitu juga dengan seseorang yang dia cinta terhadap orang yang diketahuinya murabbi mursyid. Nah, itu dia akan cinta dengan itu, lalu dia menurut mencontoh perbuatan yang tadi itu. Maka dia akan dibimbing namanya dengan mahabbahnya tadi itu. Taburuk tuh kayak apa guru? Tabaruk itu, tabaruk tadi. Nang bagus tabaruk tuh macam-macam. Orang tabaruk itu macam-macam. Ada minta doakan. Namanya tuh guru tabaruk namanya. Kita minta doakan dengan guru tadi itu. Kita tidak belajar, tetapi kita minta berkahnya, minta tabaruk dengan dia, minta berkahnya dengan dia, minta doakan dengan dia. Itu namanya guru tabaruk. Guru tabaruk bukan guru murabbi mursyid namanya. Guru itu ada murid tabaruk namanya, ada guru tabaruk namanya. Murid tabaruk itu gurunya tidak kenal dengan dia, sedangkan dia kenal dengan guru itu tuh murid tabaruk namanya.
Nah, Bang Andri, masalah Bang Andri tadi masalah. Itu murid tabaruk namanya. Guru tabaruk itu yang kita ambilkan berkahnya. Ada ulama datang, lalu kita guru minta banyu, minta doanya. Nah, itu namanya guru tabaruk namanya. Kita tidak belajar dengan dia. Nah, itu dengan belajar. Beda dengan guru kita murabi mursid. Nah, guru murabi mursid itu punya murid juga. Namanya murid khusus namanya. Atau ada orang itu bermurabi mursid tetapi dia itu tidak sering dengan gurunya. Artinya orang itu kalau bermurabi mursid itu hendaknya si guru ini ada di hati guru itu muridnya. Dan begitu juga si murid ini ada di hati muridnya ini gurunya. Di hati gurunya ada muridnya, di hati muridnya ada gurunya. Nah, itu baru orang bermurabi mursid yang sebenarnya. Makanya saat orang bermurabi mursid itu gurunya harus tahu dengan dia. Orang yang di bawah bimbingan harus tahu dia yang dibimbingnya. Ya, kebanyakan kita ini tuh guruku. Itu guru tabaruk masih. Ada juga orang yang dekat dengan gurunya, tetapi tidak di hati gurunya tidak ada. Itu belum juga termasuk guru yang di bawah bimbingannya. Murid yang di bawah bimbingan beliau, yang bujur-bujur diperhatikan beliau. Nah, apakah ada batin kepada guru rohani sahabat yang jatah sebagai murid? Pendiam aja kah guru? Tergantung. Nah, itu kada bisa. Kalau ada batin itu cuma si murid yang tahu, bukan si guru, bukan orang lain. Ada batin itu cuma muridnya saja yang tahu. Kadang-kadang si murid itu tidak tahu apa-apa, tapi dia dekat dengan gurunya. Tapi kadang-kadang ada orang dia bersembunyi. Tapi kalau tidak ada orang, dia senang memperhatikan gurunya. Memperhatikan dengan kecintaannya. Bahasa orang banyak itu mengkhawatirkan gurunya di setiap saat. Itu baru namanya murid yang benar-benar adab batinnya bagus. Kalau orang banyak, dia tidak mau mengganggu gurunya. Ada orang tidak mau gurunya lagi berwiritan, tidak mau dia mengganggu. Nah, dia selalu memperhatikan bagaimana gurunya itu hidupnya enak. Maksudnya enak gurunya itu, jangan sampai ada pikiran dari gurunya, ada masalah dari gurunya. Nah, itu baru murid namanya adab batinnya, walaupun dia jauh dari gurunya. Seperti itu. Yang bagus itu memang dekat dengan gurunya, lalu dia beradab dengan gurunya. Nah, itu lebih cepat wasilnya. Nah, itu. Rohani saat yang jatah sebagai murid badiam aja kah guru? Kalau tergantung pembawaannya. Karena guru itu ada muridnya yang dekat dengan gurunya, murabi mursid itu yang gurunya itu senang dengan orang itu kalau dia berpandir. Makanya kita kada bisa mendeteksi murid itu disenangi guru dengan sebab dia pembicara, sering berpandir, bergaya dengan gurunya, itu kesenangan gurunya. Nah, dia menyenangkan gurunya dengan seperti itu. Ada yang murid itu dengan gurunya, murabi mursidnya, dia berdiam semalaman. Berdiam, kada pernah bicara dia. Kalau udah ketemu cukup dia bicara yang sepentingnya saja dengan gurunya. Itu adabnya di ilmu seperti itu dia. Ada yang segan dengan gurunya berbicara karena hatinya itu senantiasa bertakluk dengan gurunya, mentakjim kebesaran gurunya. Sehingga dia tidak mau berbicara, takut tersalah. Takut dia itu menyinggung hati gurunya. Sehingga dia berdiam. Nah, berdiamnya itu ada menaklukkan dirinya terhadap gurunya. Sehingga sir gurunya pun masuk dengan dia. Sama dengan orang yang sering bercanda dengan gurunya, menyenangkan gurunya. Sehingga orang itu senantiasa diingat oleh gurunya, disenangi oleh gurunya. Dia pun akan mendapatkan sirnya daripada gurunya. Seperti itu. Ferdinand Firdaus lah. Jadi orang yang beradab zahir maupun batin itu sebenarnya cuma yang tahu itu gurunya dengan si murid itu sendiri sebenarnya. Nah, itu di situ yang perlu kita perhatikan. Itu jadi tidak ada orang yang tahu, cuma keadaan dia aja yang tahu. Seperti itulah. Karena nilainya musyahadah namanya. Kita tuh dengan guru berhadapan guru itu nilainya musyahadah. Karena guru itu adalah kenyataan daripada Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Jadi sama dengan dia musyahadah. Jadi musyahadahnya itu ada yang nyaman dia berbicara dengan gurunya, ada juga yang tidak. Karena nilai kita duduk dengan di hadapan guru, itu nilainya adalah kita memanakkan diri kita terhadap guru kita. Wallahu alam. Batin kepada guru rohani, masih aja dah. Kalau ulun ini pang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mohon. Guru saudara sahabatku, Masya Allah. Ani tante terima kasih beri hadiah. Banyak kalau adab itu kan bisa ulun ungkaikan di sini seberataan.
Kenapa? Karena yang tahu tuh cuma orang murid aja yang tahu. Dia sendiri yang mengalami. Jadi kalau kita 10 tahun kita berkawan dengan guru kita, maka 10 tahun itu bisakah ulun mengungkapkan di sini? Kada bisa. Kada bisa. Kada bisa adab dengan guru itu ulun beritahu dengan pian seberataan setiap waktu, setiap detik. Kalau kita beserta guru itu, kadang beradab duduk, enggak. Nah, kita kalau sudah paham mengerti kalau kita itu beradab dengan guru itu sebenarnya senantiasa meliputi adab kita itu dengan guru. Arti meliputi apa? Pian kan tajali terus dengan guru pian. Ada guru pian di hadapan tuh bahinak kadakawa, benapas kadakawa, melihat kadakawa, mendengar kadakawa. Kalau ada guru pian, kenapa jadi kayak itu guru? Pian menaklukkan diri pian, bahwasanya pian kada diisi apa-apa. Yang ada di diri pian ini adalah guru pian. Ditaklukkan, dimesrakan keduanya itu. Nah, supaya apa? Supaya kalau beliau nanti guru kita mendapatkan sir di ketika kita menaklukkan itu, disitulah kita akan mendapatkan sir dari beliau juga. Seperti itu. Jadi kalau ulun ceritakan panjang adab dengan guru itu panjang. Sepanjang kita itu bersama dengan guru kita 10 tahun, 10 tahun. Jadi ulun mengungkapkan inti-intinya saja. Kalau pian kada pernah, kada bisa pian mengalaminya. Ya seperti itu. Kalau pernah kada pernah ulun pernah guru dengan guru ulun. Seapa garang pernahnya pian dengan guru pian. Nah, itulah. Itu akhirnya. Kayak apa guru kita menghadapi kawan bapaknya tinggalkan kalau nyopan di marifat kada bersembahyangan timbul gini bahutang di warung makan wadai. Guru malam ini kah 1 Rajab. Malam ini 1 kalah. Lupa. Entah hidup berapa sudah. Kalau kada salah iyalah. Kalau malam 1 malam Minggu. Paham labian sudah lawannya. Mbak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulun kan tapi suka apa orang berkhidmah kan tabian bukan kan tapi suka kada nyaman ulun tuh kalau di orang. Ulun mahir sendiri ulun. Mahir sendiri. Pian tahulah kalau sebenarnya kalau orang itu sudah di tingkat murabi mursyid itu belain murid nambah adab. Guru nang beradab dengan murid lah pian. Mu guru itu nang menjaga sepian tuh supaya jangan tak salah. Nah, jadi kalau kita misalnya berkhidmah dengan guru tadi itu kenapa ada murid nang kebediam berkhidmah? Atau misalnya dia itu apa namanya tuh pemandir. Gurunya harus memandiri kayak apa aja pian kalau sudah makamnya murabi mursyid itu. Kayak apa hal keadaan pian diterimanya terus. Nah, disitulah dia namanya beradab dengan muridnya. Murabi mursyid itu dia menjaga perasaan orang siapa saja, dijaganya supaya jangan sampai tersinggung, sakit hati. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang yang sudah di makam murabi mursyid itu menghindari daripada orang itu takutnya beliau menyakiti hati orang. Kadang bang bisa berpikir mun ikam dekat aku macam-macam ketulahan tuh kada. Kalau di makam wali itu wawalian biasanya tuh, ikam nih waniwan aku ketulahan. Nah itu wawalian masih. Kada wali itu, kalau wali itu dia menghindar itu karena dia takut menyakiti orang, baik perkataannya, pemandirannya. Padahal pembicaraannya, perilakunya, itu semuanya sudah kita lejat melihatnya. Nah, tetapi beliau masih menjaga hati orang supaya jangan sampai sakit hati. Ada kita ini kan beda wali kada bila orang uparak kami nyambeti aku bisa ketulahan, mengatai aku bisa ketulahan. Kenapa? Karena kita merasa wali, merasa hebat, merasa saleh. Nah, disitulah kesalahan kita itu. Kadang ada ma'rifat itu. Sudah di Madinah belum, masih di Mekah Anda ya. Beradab aja, berdiam kada apa-apa. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad, Masya Allah. Tergantung tadi kayak apa kita menyikapinya. Masing-masing murid itu masing-masing diberikan adab dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap gurunya. Kadang mesti sama. Kadang dia suka bercanda dengan gurunya, sedang dia suka diam dengan gurunya. Selama dia mendampingi gurunya, selama dia berkhidmah dengan gurunya, itu macam-macam yang dia alami.
Maksudnya adabnya itu. Makanya kata saya kalau orang bermurabi mursyid dengan guru dekat, dia itu adabnya setiap waktu, setiap detik. Di mana setiap waktu, setiap detiknya itu adalah bahagian daripada dia itu. Ada telepon. Terlalu silang aja sinyal ulun. Ulun lagi di Mekah ulun ini. Zikir apa yang tepat dan sesuai untuk pemakaian seharian guru? Bang Nur, zikir itu yang tepat dan sesuai itu tidak ada yang lain selain daripada salawat. Tetapi bagi orang yang bermurabi mursyid, yang paling tepat adalah mengamalkan zikir yang diberikan oleh gurunya. Bagi orang yang tidak mempunyai guru murabi mursyid, satu, baiknya membaca salawat. Salawat apa guru? Jangan banyak bertanya. Salawat apapun yang pian baca, yang penting ringan sepian membacanya, itu adalah paling bagus bagi orang yang tidak bermurabi mursyid. Tapi kalau orang yang bermurabi mursyid, hendaknya dia itu menuruti apa yang disuruh oleh gurunya. Seperti itulah. Berzikir bolehlah, boleh aja. Kalau dia mau berzikir, berzikir. Kalau dia mau baca salawat, baca salawat. Itu bagi orang yang tidak bermurabi mursyid. Dan ingatkan, berzikir ataupun membaca salawat bagi orang yang tidak bermurabi mursyid, hendaklah istiqamah membacanya. Kenapa harus istiqamah? Karena dengan keistiqamahan itulah nanti akan diberikan nur syahadah. Dialah yang akan membimbing kita nanti. Tapi kalau membacanya kadang dibaca, kadang tidak, itu tidak akan menjadikan nur syahadah. Tidak akan menjadikan nur ma'rifat terhadap seorang tadi. Tidak akan membawa kepada kema'rifatan. Jadi kalau kita orang awam misalnya baca salawat 1000, baca aja 1000. Kapan aja waktunya 1000 misalnya. Kadang guru ulun hendak 12.000 langsung. Nah, itu nafsu Mbak Amalia. Ini sampai 12.000 sehari ini 12 tahun baru baca lagi salawat. Nah itu salah namanya. Nah jadi kalau orang awam sederhana dulu beramaliyah, yang penting istiqamah. Ahabul amal ad-dawam wa inkalla. Walaupun sedikit yang penting istiqamah. Itu yang disukai. Nah itulah. Tapi kalau orang yang bermurabi mursyid, apapun yang diberikan oleh gurunya itu istiqamahkan. Walaupun dengan terpaksa dulu. Dia amalkan zikir kata gurunya 1000. Malas mengerjakan, kerjakan terus dulu. Karena guru itu menaikkan daripada pian lupa menuju kepada ingat. Jadi 1000 itu dipaksakan oleh guru kita naik supaya kita ingat. Itu bagi orang yang bermurabi mursyid. Nah, seperti itu. Jadi kalau ulun menjelaskan itu panjang jadinya penjelasannya. Seperti itu. Karena ada makam-makam orang yang berguru dan tidak berguru itu sampai menapaki masa muasil. Guru ada perlu benar. Terima kasih. Terima kasih. Masalah. Ulun maangkat witan guru lah. Lano kabain. Masya Allah. Tabarakallah. Amin ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Malam guru malam. Masya Allah sama-sama. Masya Allah. Ulun jelaskan ini kenapa ulun memilih judul inilah, judul adab ini. Karena kita ini, ulun terus terang aja lah, adab itu jurang di atas daripada ilmu lah. Tetapi adab dengan ilmu itu dua sisi sebenarnya, dua sisi yang kada bisa dipisahkan. Orang yang punya ilmu tetapi tidak beradab, itu sama dia kada berilmu tapi kada beradab. Adabnya kada ada. Itu bisa kada diterima ilmunya karena adabnya kada ada. Orang misalnya punya ilmu, tetapi adab dengan Allah Ta'ala waktu dia beribadah kada ada, itu bisa kada diterima, bisa ditolak oleh Allah Ta'ala. Adabnya apa? Adab zahirnya bujurnya sembahyang, tetapi adab batinnya dia merasa dia punya ilmu waktu sembahyang, jadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, walaupun dengan Allah Ta'ala bahasanya tuh, karena tingkatan seorang tuh nanti seperti itu. Adab zahir, adab batin itu sesuai. Berarti ada orang beradab khusus sembahyang, tetapi ilmunya tidak ada, juga ditolak. Jadi seperti itu. Orang sembahyang kelihatan khusyuk, tidak berbicara mah. Pokoknya kalau berzikir mah tepajam, terbencilak dia berzikir. Tapi ilmunya tidak ada, ditolak juga. Nah, sama dengan orang berilmu tadi. Dengan ilmunya dia sembahyang. Dengan ilmunya dia merasa pintar, merasa mengetahui. Dia sembahyang. Adabnya
Tidak ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rukunnya dipenuhinya dengan ilmunya, syaratnya dipenuhinya dengan ilmunya. Nah, tetapi dia yang merasa mengerjakan. Ketika di makam salikin dia tidak masuk ke makam salikin, tetap di makam awam terus, di makam orang yang mempunyai ilmu. Nah, itu makam mempunyai ilmu itu, disitulah orang itu ditulak oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi ada kalanya orang mana orang tingginya dengan ilmu dengan adab, keduanya sama, dua sisi kada bisa dipisahkan. Seperti itu. Bagusnya beradab dan berilmu. Nah, karena orang yang berilmu bisa dibenci oleh Allah Ta'ala karena tidak beradab. Orang yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tanpa ilmu, juga kadang bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kadang seperti itu. Jadi kita tuh harus mengetahui sisi-sisinya seperti itu. Maksudnya malam minggu, Masya Allah, pemburu, Masya Allah, sudah daerah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih yang hadir sebentar, Masya Allah. Assalamualaikum, guru mau tanya zikir apa? Sudah tadi. Pemakaian sehari-hari. Ya itu yang paling pian nyaman. Yang pian paling nyaman berzikir apa? Baca salawat. Ya baca salawat pian. Karena kada berguru. Kalau kada berguru murabi mursyid ya terserah. Dia hari Minggu guru, hari Sabtu. Diria apa itu? Oh, hari Minggu hidup satu maeng ya. Terima kasih Ananda Aris. Masya Allah, dastur ya, Masya Allah. Enggih, ulun ada paguruan Sidin Sarik lawan ulun. Nah, ini bagus pertanyaannya. Sidin ya. Ulun guru besi Sarik. Pertanyaan ulun, Sidin tuh murabi kah kada kah? Ingatakanlah mursyid kada. Enggih. Kalau dia murabi mursyid, dia bisa sarik dengan muridnya. Bisa dengan sarik dengan muridnya, entah itu dalam mimpinya kan nanti, atau di alam nyata Sidin sarik. Berarti itu. Tapi pian lihati kalau murabi mursyid itu sarik. Sariknya itu sebentar aja, lihat aja. Sidin itu sebenarnya menegur, memecah hati pian. Memecah. Ini seperti itu. Ujian yang paling besar itu kadang-kadang bagi orang yang bermurabi mursyid itu adalah murabinya sendiri. Murabi mursyidnya sendiri. Kadang Sidin diperintahkan karena halnya Sidin berkelakuan tidak seperti orang yang wajar. Nabian berarti melihat kelakuan murabi mursyid itu dalam keadaan hal beliau. Hal dalam keadaan beliau sehingga dia marah dengan kita. Itu kemungkinan hati kita itu banyak lupa dengan Sidin. Dengan beliau. Sehingga beliau marah dengan kita. Supaya kita ini berpikir, kenapa guru sarik dengan akulah? Apa kesalahanku ya? Padahal kan ada kesalahan. Sidin bukan marah sampai ke hati, cuma marah beliau itu adalah untuk mengingatkan pian bahwasanya pian ini sering lupa dengan Sidin, kadang memusahadakan Sidin, biasanya seperti itu. Padahal sudah berkhidmah guru aja, sudah berkhidmah ulun guru aja, sudah ulunnya apa aja Sidin ulun turuti. Nah, bisa jadi pian itu terlalu mahabbahnya melebihi daripada mahabbah yang biasanya. Sehingga bisa pian itu artinya menguji kemahabahan pian itu. Kemahabahan pian terhadap Sidin diuji. Nah, itulah apakah pian itu beetirat setelah beliau marah dengan beliau marah dengan kita atau tidak. Itu ujian. Nah, itu banyak itu diuji oleh murabi mursyid itu seperti itu. Kita lah hati-hati pian dengan murabi mursyidnya. Kalau murabi mursyidnya halnya yang seperti itu, berat kita, kenapa guru ini menyariki aku aja. Nah, itu pian bila bunyi kenapa itu sudah berarti kemahabahan pian itu perlu diuji lagi. Bujur kada pian cinta dengan Sidin. Amun cinta dengan Sidin disariki kah? Kada disariki kah? Sama pian pukul. Pian sarah aja pian sariki kah ulun. Kada kata sarah pian ya guru. Nah, kayak itu kata-katanya. Berarti orang itu sudah sidkul mahabbah namanya. Benar-benar mahabbah. Karena sidkul mahabbah itulah ya la yakhtaru kalama ghairi ila kalama ghairi. Kada adanya memilih perkataan siapapun, kada dipilih kecuali perkataan gurunya itu. La yakhtaru majalisa ghairi ila majalisa syekh itu. Kada bisanya mahabbah itu. Orang itu pasti duduk dengan gurunya, kada maunya duduk berkawan dengan yang lain. Yang ketiga, orang mahabbah itu adalah kada memilih keridaan yang lain selain daripada keridaan gurunya. Jadi walaupun gurunya sarik, kada apa-apa. Kada apa-apa kalau murabi mursyid.
Itu membuktikan pian itu bujur cinta kada, supaya pian jangan beriktirat dengan sidin. Jadi sidin kau coba pang bujur-bujur ikam ni berkhidmat terus dengan aku, apa yang kuperlukan ikam hendak terus, sekali-sekali ku sariki sidin napa ikam. Nah lalu kita beriktirat. Kalau disariki sidin napa ikam, kada papa guru sarapian ja. Nah ini berarti sidin bujur-bujur mahabbah sudah dengan aku. Nah kayak itu juga Allah Ta'ala tuh samalah. Kita diberi nikmat, diberi cobaan. Ketika diberi cobaan kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat pun berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajar Allah Ta'ala ini benar, berarti orang ini tidak memandang yang kuberikan sudah. Berarti dia memandang aku sudah. Lalu diwasilkan, diberikan rajat orang itu, diberikan terbuka pintu ikhlas. Disitulah orang itu wasil. Maka ciri kita beramal ya wasil itu berhasil sampai kepada makam wasil ketika kita itu diberi cobaan, kita tetap istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu diberikan nikmat, kita pun tetap istiqamah dengan yang pemberi nikmat tadi. Nah, apabila sudah sampai di makam itu, orang itu tidak lagi memandang yang diberikan, tetapi sudah memandang yang memberikan, maka orang itu sudah wasil. Apabila orang itu tidak memikirkan besok, memikirkan akan datang, itu hatinya lapang terus, berarti dia bakabillah. Makamnya adalah makam aulia sudah. Makam aulia. Inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Kada lagi bersedih, kada lagi. Berarti makamnya sudah luar biasa. Mau nanya zikir apa? Sudah satu kali aja bertanya, sudah. Assalamualaikum, betakun mimpi melihat tulisan Arab Muhammad. Wah bagus, yang bagus. Memimpi melihat tulisan lah, yang bagus. Terima kasih guru. Assalamualaikum guru, mau nanya ya, satu kali aja bertanya, sudah ulun jelaskan. Amin sama-sama, masya Allah, tabarakallah. Adista pemburu. Allah itu di mana-mana. Amun di mana-mana biar sambat misran lah, berarti Allah Ta'ala tuh kada bersifat wahdaniyah sayangai. Kata-katanya diganti muhitun, meliputi. Kalau pian belajar tauhid itu nanti disariki orang. Kalau Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, jarang berbilang-bilang ke Allah Ta'ala tuh. Nah, jujur orang ahli tauhid kan apa ikam madahkan Allah Ta'ala tuh kada wahdaniyat, ikam sambat berbilang-bilang di mana-mana. Nah, pian menyambut itu harus bisa pian menjelaskan. Ingin menjelaskan, makanya di dalam Al-Quran, di dalam kitab tauhid itu ada Allah Ta'ala itu tidak bersifat ta'adud ya, berbilang-bilang. Innallaha muhitun, meliputi. Jadi kalau pian mengatakan misalnya adalah di mana-mana itu pian harus bisa menjelaskannya. Maksudnya kayak apa guru? Nah, di mana-mana, muhitun namanya. Andi Tantri, masya Allah, terima kasih. Yang berkirim, masya Allah, assalamualaikum. Guru tata cara khalwat kayak apa? Oh kan, tata cara khalwat tuh guru pian, lain ulun. Kalau pang pian hendak berkhalwat tuh guru pian urusannya. Karena orang yang berkhalwat berarti sudah di bawah bimbingan guru. Orang yang di bawah bimbingan guru belum tentu disuruh guru berkhalwat. Lah, belum tentu disuruh guru kita berkhalwat. Jadi jar pian tata cara berkhalwat apa? Pertanyaan ulun pian bergurulah sudah. Bila pian sudah berguru, tanyakan dengan guru pian. Karena kadang mesti sama kendaraan yang diberikan oleh ulun, misalnya memberikan pian, itu beda. Ujar pian, ulun guru hendak ke pasar. Ujar ulun naik sepeda. Yang ngejar kawan yang cepat pakai kendaraan. Karena dia punya kendaraannya kendaraan motor. Kalau ulun punya sepeda, ulun suruh punya sepeda. Seperti itulah orang berkhalwat, tergantung gurunya. Gurunya itu, ujar gurunya kada usah gini kamu sepeda, berjalan aja. Berarti kada usah berkhalwat. Berkhalwatnya kada usah, berjalan saja. Caranya, jadi setiap khalwat itu beda-beda. Ada namanya khalwat jahir saja, khalwat jahir batin, ada khalwat batin saja. Guru kita memberikan kita. Jadi kada kau pian bertanya dengan ulun kayak apa cara berkhalwat itu seperti apa, ndak bisa. Guru pian dulu. Pian berguru kada pertanyaan ulun seperti itu. Ya, istiqamah itu penting. Istiqamah itu dua, istiqamah zahir, istiqamah batin. Nanti istiqamah itu di makam syariat ada, di makam hakikat ada, yaitu di makam salikin. Lah,
Itu pian harus tahu itu. Istiqamah itu napa gerang yang arti istiqamah itu. Nah, istiqamah zahir yaitu dengan berwiritan. Wiritannya istiqamah, jumlahnya istiqamah, yaitu wiritan yang diberikan guru. Istiqamah batin itu apa? Yaitu senantiasa musyahadah. Batinnya senantiasa wahdatus suhud, memandang kebesaran Allah Ta'ala. Kalau namanya istiqamah batin, namanya orang itu kada bisa sampai kepada wasil kalau dia kada istiqamah. Yaitu istiqamah zahir dengan beribadah dan istiqamah batin dengan musyahadah. Itulah makam salikin namanya. Tanpa melalui itu pian kada bisa makam pian wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apapun ilmu pian, biar kita pian sedinding rumah, kalau kada bisa dua macam ini pian kada wasil kepada Allah Taala kecuali anugerah daripada Allah Taala. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mana anta? Laundry. Oh, besok kami pulang. Jam akan seakhir selesai jam berapa? أنا دهن شيلو हाँ بعد صبح 8 samanya صبح subuh بكرة bukrah ya enak. بكرة 8 Carinya dulu. ما في مشكلة صلاة مغرب ما في مشكلة صلاة مغرب Nah, kita صلاة مغرب كله naam fil masjid. أو Batin anta أوكي मैं I'm working 7 7 بعد الإساء موجود هنا كله. اوكي Nah. Sudah ulun jelaskan tadi Andila, adab dulu kah ilmu dulu kah ya? Sudah ulun jelaskan. Sudah ulun jelaskan tadi. Waalaikumsalam Rimbang, Masya Allah, tabarakallah. Oke guru, mohon doakan. Masya Allah. Ini sama-sama. Ini. Nah itu kita penting itulah di perjalanan salik itu paling penting pian. Nah guru siapakah dalang itu guru? Menurut pian siapa dalang itu sebenarnya? Dalang itu yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita. Bahasanya dalang. Kalau bahasa kita tidak usah itu kan bahasa istilah lah. Dalang itu artinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Rahmatlah, Masya Allah. Izin guru, apakah makam salikin itu turun naik awam salikin? Tergantung. Tergantung kita tadi. Tetapi orang yang sudah di makam salikin itu bisa turun kepada makam awam apabila dia tidak mengerti akan ujian yang diberikan Allah Ta'ala. Itu biasanya turun dia. Nah seperti ini ulun jelaskanlah. Karena di makam salikin ini guru kita itu tidak memberitahu ketika kita itu mendapatkan ujian. Guru kita itu terus saja dia memantau kita menjalani perjalanan salik itu. Karena perjalanan salik itu ada suka, ada duka yang kita jalani. Ada keistimewaan, ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang salik. Nah, ketika seorang salik itu memandang bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu dia terpandang bahwasanya dia merasa hebat, merasa sudah merasa menjadi wali. Ketika itu dia beramaliyah, merasa doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia diberikan musibah terasa dia tuh sabar. Nah, di situ sebenarnya dia tidak sadar, dia itu turun ke makam awam sebenarnya. Kenapa? Karena dia kembali merasakan dirinya yang sabar, merasakan dirinya yang soleh. Itu dia kembali kepada makam salik. Padahal orang yang di makam salik itu, dia jangan sampai ada akuannya. Itulah yang saya katakan tadi, orang itu harus istiqamah batinnya, memandang bahwasanya la mawjuda amalnya, kada mawjud amalnya, tidak mawjud apapun yang dikerjakannya ilallah kecuali yang nampak Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala pandangannya itu tidak istiqamah, tergisir, merasa dia yang mengerjakan amalia, merasa dia yang itu mustajab doanya. Disitulah ketika seorang salik itu sebenarnya jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang awam. Kenapa? Karena harapan-harapan yang seperti itu adalah harapan orang yang awam. Dia merasa beramaliyah, dia merasa doanya kabul. Itu orang awam.
Tetapi kalau orang yang di makam salik, dia tuh malu sebenarnya mengakui itu. Tidak mau dia tuh berhindar dengan itu, dengan pengakuan itu. Itu bagi orang makam salik. Kalau orang yang sudah wasil diberikan mustajabud doa itu langsung kabul, dia itu sedih. Itu bagi orang yang sudah wasil. Orang wasil itu kalau dia berdoa langsung kabul, dia itu sedih. Takutnya itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya. Tapi kalau kita orang awam, tatkala kita berdoa ini langsung kabul, senang kita. Itu merasa bangga kita, doa kita ini langsung kabul. Nah itu, lalu disitulah tercelanya kita. Nah orang salikin tadi dia merasa dia pengabulan doa. Di situ dia tidak sadar dia turun lebih dahsyat daripada orang awam, yaitu karena dia merasa takabur, ujub. Nah, itu perbedaannya. Karena itulah orang yang salik itu bisa jatuh, dia bisa jatuh. Nah, itu bisa jatuh ke makam awam. Hati-hati gitu. Makanya di situ jar ulun kita perlu berguru. Guru itulah nanti yang membimbing kita. Manakala kita jatuh, dia akan memberitahu kita bahwasanya musahadah kita ini belum pas. Itu seperti apa nanti gurunya memberitahunya, itu tergantung gurunya, teknisinya, tergantung murabinya. Karena dialah yang menangani batin dan jahir kita, itu beliau yang menangani. Makanya murabi mursid itu maksudnya batin jahirnya diberikannya wiritan, dimursidkannya dengan diberinya petunjuk jahirnya. Dengan itu wiritan, memberikan wiritan. Sedangkan batinnya itu murabi, dijaganya. Bagaimana wiritan itu? Satu, kita jangan terpegang wiritan kita. Dua, jangan terpegang fadilat daripada wiritan kita. Yang ketiga, jangan sampai kita merasa kita yang berwiritan. Itu murabi namanya, menjagakan itu. Nah, supaya jangan jatuh kita kepada makam awam lagi. Bahkan bisa lebih daripada orang awam jatuhnya. Amin ya rabbal alamin tajali. Masya Allah, ulun gini minta doakan dia supaya ulun wasil. Adab tanpa ilmu kada bisa jalan lain, sudah ulun jelaskan tadi. Nah, kalau menurut kata-kata Sidin, kita yang awam ini salah terus. Kada itu, kada dia salah. Kada dia salah. Orang itulah setiap beramaliyah kada dia salah. Tidak ada yang salah. Kada ada. Jangan misalnya tetapi orang yang beramaliyah merasa salah, nah itu orang yang bagus berarti. Setiap orang beramaliyah itu kada ada yang salah. Tetapi yang paling bagus adalah ketika seseorang itu beramaliyah, dia merasa salah atas amaliyahnya. Sehingga setiap detik, setiap waktu dia berusaha memperbaiki amaliyahnya. Itu pandangan orang salikin terus itulah. Itu nang ulun padahkan pian lah seperti ini, ulun jelaskan lah. Orang musahadah itu jangan pian memandang musahadah itu ingat dengan Allah Ta'ala terus, jangan kayak itu pian memandangnya. Tetapi ingatlah setiap perbuatan itu pian harus husnujan. Orang yang diberikan perbuatan oleh Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu adalah amalan wadatus suhud namanya. Satu aja yang pian pandang, yang memberi amal. Orang tuh mampu sembahyang, mampu berzikir. Itu pian kalau bujur-bujur wahdatus suhud pian, bujur pian, jangan mencelainya. Itu paling bagus dah diberikan Allah Ta'ala. Itu kalau kita di makam musyahadah. Tapi kalau orang sudah di makam namanya bujur-bujur syahadah, menyaksikan baik dan buruk, itunya kan udah melihat lagi. Dia melihat dan memberi sudah. Jadi kita untuk melihat dan memberi itulah kita liwati dulu makam wahdatus suhud ini. Namanya husnujan namanya. Kada boleh mencela, kada boleh menghina, apapun baik dengan orang terjadi ataupun dengan kita. Nah itu yang berat guru, kalau dengan kita ini guru itu berat. Makanya musyahadah itu pianlah, bukan pian memandang kayak ininya, nah musyahadah baik buruk. Pak pian karena pian, karena hal keadaan pian dimamai orang, disariki orang, karena garing, karena sakit. Ah itu pian bisa lah musahadatunya wahdatus suhud masih sudah. Amun kada aduh. Ah itu berarti belum sempurna wahdatus suhud kita. Berarti pian bisa musahadah ke lain aja, tetapi pas kana diri pian kayak pian kada mampu musahadahnya. Kada mampu nang musahadah Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, tu pian belum mampu berarti. Pahamlah pian maksud ulun. Karena kita ini bukan kita memusahadahkan orang aja bagus.
Semuanya itu takdir Allah Ta'ala aja. Semuanya itu kehendak Allah Ta'ala saja. Ini garing itu sudah takdirnya Allah Ta'ala. Digaringakan oleh Allah Ta'ala kita. Tekurihin kada kita. Senyum kada kita. Nah, itu berarti karena kita buah pian nih jelemun laki itu selingkuh aja aja. Takdirnya Allah Ta'ala sudah. Pas lagi pian yang selingkuh. Awal pian mengatakan itu. Disitulah fungsinya wahdatul wujud itu, wahdatul suhud itu. Ujar Allah Ta'ala, ikam bujur aja bepandir. Aku buktikan duluan ikam. Ikam bujur kada wahdatul suhud juga dengan aku. Ini di makam salikin lah ulun berbicara ini. Diberi oleh Allah Ta'ala. Ikam ini sakit wajar aja. Ikam ini sakit tuh wajar aja. Jar kita mana orang. Memang pian ini sakit sabar aja. Sudah takdir Allah Ta'ala. Pas dia berikan Allah Ta'ala sakit gigi. Senyumlah pian dengan perkataan pian tadi. Nah, disitulah artinya musahadah bagi orang yang menjalani musahadah itu bukan sekedar dia memusahadahkan, tetapi Allah Ta'ala ingin membuktikan dengan kita benar apa tidak musahadah kita dengan Allah Ta'ala. Karena itulah kita diberi ujian. Nah, bila pian senyum aja, nah berarti pian ikam ini bujur berarti jar Allah Ta'ala. Bujur-bujur ikam musahadah, bujur-bujur memandang aku berarti. Habis kita itu senang diberikan seperti itu, Allah Ta'ala akan berikan hadiah itu dengan kita. Satu, bisa kita tuh menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di sakit kita. Allah Ta'ala memberikan kebesaran. Atau diberikan hadiah batin oleh Allah Ta'ala, yaitu kita merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, itu hadiah ternikmat sudah diberikan Allah Ta'ala. Kadang lagi pian bisul pian, kadang lagi. Mudahan pian paham yang ulun jelaskan inilah. Karena pian harus seperti itu ujiannya. Kada bisa pian. Jangan pian itu musahadakan tuh ramai berdiam, senang aja kita musahadah terus. Belum pian. Tetapi kalau kana dengan pian pandang. Ini nang bujur nih berarti aku nih harus musahadah, sakit gigi, sakit kepala, dihina orang, dicaci orang. Senyum aja. Aku yakin ini dari pian. Kada mungkin Allah Ta'ala tuh mau uji kalau pian tuh kada tahu sidin. Aku jar Allah Ta'ala hendak bergaya dulu dengan ikam nah. Hendak berpandiran dengan ikam. Tapi aku Allah Ta'ala tahu kita mampu. Lalu diberinya kita ujian. Nah, beri ini. Nah, itu baru, itu yang benar. Ya seperti inilah ulun kisahkan supaya pian tuh tahu lah. Kita itulah ulun umpamakan aja lah. Seperti ini ulun umpamakan biar kena ulun jepakan. Ini penting lah. Penting bagi orang salikin. Nah, orang salikin itulah karena dia kan makamnya musyahadah. Adab tadi. Adab orang salikin itu karena dia makamnya musyahadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kada kawa. Kenan. Assalamualaikum guru saya selalu. Kada mau tuh ucap. Kada boleh berarti. Guru cara mau ciri-ciri yang baik. Guru cara mau cari guru ya dengan ilmunya, dengan amalnya. Ada ilmunya, ada amalnya. Itu guru yang baik. Ilmunya ada, amalnya ada. Kalau dia punya ilmu tapi amaliannya kada ada. Cari lagi yang guru itu nang ilmu bil amal, mengamalkan ilmunya, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu pertanda bahwasanya ilmunya itu berkah. Dengan dia mengamalkan ilmunya, dia berkah namanya. Nah, berkah itu akan membawa kepada karamat nanti. Misalnya, Assalamualaikum, izinnya hadir. Aluh, masya Allah. Assalamualaikum, mudah piansel, amin, masya Allah. Doanya terima kasih. Saya sudah lama baca salawat, tapi akhir-akhir ini kalau baca salawat suka nangis. Tanpa disadari. Terus berarti sudah mesra dah.
sudah mesra. Enggak, sudah hendak masuk ke makam istiqamah berarti jeng-jeng lah. Itu sudah mesra berarti. Gih, masalah acil isah jannah. Madad ya, masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ulun tadilah kada bisa ulun nyambetakannya, karena itu bahagian daripada rahasia kada boleh disambetakan. Sambetakan kalau disambetakan nanti orang perjalanan salik dia ungkang-ungkang kaki nanti. Kada ada izin, kada kawa ulun nyambetakannya rupanya. Mohon takut kada kawa ulun mau ungkapakannya, berarti kada diterima, kada kawa, kada ada izin berarti. Assalamualaikum, terima kasih. Masya Allah, sama-sama. Guru kita ini Islam Aswaja, apakah menyarankan merayakan Natal juga bagian seruan Menteri Agama? Wah, apa merayakan kita? Yang merayakan tuh bahayalah, orang itu bisa menjadi orang yang kafir dalam artian satu, mengikuti dengan perbuatan, mengucapkan dengan lisan, ma'eti katakan dengan hati. Ulun gure mengikuti aja berarti pian pasik, tetapi kada mengikuti di hati, kada meyakini, tetap jaga agama ulun gure. Cuma ulun toleransi aja, termasuk orang yang pasik kita namanya, karena itu dilarang oleh agama, lalu kita langgar jadi pasik namanya. Awal masuk makam bakabilah itu tuhuk diujilah gurulah abah sampai nyaman tar. Iya sampai nyaman tar saya. Insyaallah kena pian sampai aja. Ini guru saya beri tugas oleh mursyid selain suluk, tapi belum bisa melakukan tugas dan malu bertemu beliau. Oke, berarti pian kada patuh dengan guru pian, kada taat dengan guru pian. Kalau sudah diberi tugas dengan guru murabi mursyid, itu wajib pian mengamalkannya, wajib pian. Enggih, kada bisa pian. Atau guru itu baru hendak memulai pian, kesungguhan pian berguru dengan beliau. Nah, itu berarti menunjukkan pian kada bisa pian itu berguru dengan pian. Buktinya satu, mengamalkan ilmunya pian kada bisa, yang diberikan oleh beliau pian kada bisa. Yang kedua, pian malu. Malu itu sebenarnya bahagian daripada kita tuh tertolak dengan sidin. Pian harus sadar itu. Kenapa ulun inilah kada bisa bertemu sidin ya? Itu bahagian bahwasanya sir kita tidak sama dengan beliau. Kenapa? Kenapa jadi pian malu bertemu sidin? Karena pian kada mengamalkan ilmunya tadi itu, sehingga sir pian tidak terhubung dengan guru tadi. Nah, syaratnya kita itu terhubung dengan guru adalah ketika kita itu diberikan wiritan, kita itu waktu melaksanakan wiritan kita ingat dengan guru kita. Dengan begitu kita tuh sir kita ini terhubung dengan guru kita. Ini kenapa pian malu? Karena pian pertama tidak mengamalkan yang diperintahkan guru, sehingga sir itu akan menolak. Sir yang dari guru ini akan menolak dengan pian. Kenapa? Karena sir sampian tidak ada dengan guru tadi. Nah, untuk menghidupkan sir itu kuncinya adalah mengamalkan yang diberikan oleh guru. Ketika kita mengamalkan yang diberikan oleh guru, itu otomatis kita membayangkan guru kita. Disitulah namanya kabel kita itu terhubung dengan guru kita. Nah, ketika mengamalkan kita memanakkan diri kita terhadap guru, disitulah namanya sir seorang murid tadi bertakluk dengan gurunya. Itu kan ada malunya. Karena malu itu sebenarnya penolakan daripada sir daripada guru itu. Sir kita tidak maulah misalnya tutupnya ini, nah tutupnya ini kada sinkron dengan penutupnya, tutupnya di sini, jadi dia tertolak dulu, belum dia sampai pun sudah tertolak. Nah, tetapi kalau dia sirnya sama itu langsung klop seperti itu. Itulah pentingnya wiritan itu, walaupun guru kita meninggal, kita belum sampai wasil, wiritannya itu tetap kita jaga, kita pelihara, kita amalkan, karena itulah penyambung guru kita dengan kita sampai kita wasil. Nah, adab seperti itu bagaimana guru? Adab itu banyak tadi. Yang ulun ceritakan ini hanya sebagian saja. Adab zahir batin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan guru kita. Guru ulun istighfar di hatija kada papalah kada bapak nggih. Wahyu masyaallah wahya. Kalau mengerti suami di rumah sampailah guru hajah. Wahyu masalah. Masalah sehat-sehat. Kalau mengiri suami di rumah apa tuh? Sampailah hajah suami di rumah sampailah guru. Bini itulah ujiannya itu dengan lakinya. Bini itu sebenarnya kada perlu banyak wiritan kalau nyandak wasil.
Cukup taat aja dengan suaminya. Taat aja dengan suaminya. Taat dengan ikhlas. Nanti diberikan oleh Allah Ta'ala terbukanya itu hijabnya tadi. Karena dia wajib menaati suaminya. Bila wajib menaati amalan ulun guru kadeda aja. Amalan pian apa? Amalan ulun ni guru sayang sama laki bang. Apa jar laki sayang? Wah, itu pian ikhlas itu pian. Itu orang itu nyaman harus hidup. Kenapanya senang aja. Karena berartinya satu aja amalannya. Yaitu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Yaitu bini itu wajib taat dengan laki. Itu aja ada banyak wiritan ya. Beliuran bewiritan, laki kupi kadada, bemasak kada, tahu bewiritan 1000 tahun. Dia tuh misalnya bewiritan malam kada guring, siang puasa, laki kada makan, kada minum, kada tahu dengan laki kada mewasil. Kada mewasil. Orangnya kada bewiritan tapi laki hendak ini, hendak itu ada terusnya. Orang tuh wasil. Karena dia menjalankan ketaatan namanya. Satu ketaatan yang sempurna namanya. Itu bini itu di situ aja kuncinya. Kalau ini anak wasil, itu perintah Allah Ta'ala itu. DS66. Guru kalau sudah makam apa guru? Kalau sudah makam apa guru? Makam itu apa? Makam itu kedudukan batiniah. Batiniah kita itu di makam kita salikin, kita menyatakan. Tetapi kalau sudah di makam wasil itu bukan menyatakan, tapi merasakan sudah. Jadi untuk mencapai makam merasakan itu kita harus sampai mulai dulu di makam menyatakan dulu. Menyatakan apa? Menyatakan kita kada maujud. Guru kita terlalu cinta dengan murabi lalu diulah sidin keciwa. Berarti kita ini terlalu bergantung dengan sidin. Bisa jadi sidin menjadikan kita supaya jangan bergantung dengan sidin. Satu tadi ulun jelaskan. Yang kedua, bisa jadi sidin menguji kecintaan pian. Bila sidin sariki benci dengan kita, mula kita kecewa. Itu benarkah guru itu? Jar guru ikam ni cinta dengan aku. Karena orang yang benar-benar cinta dengan guru tadi, kayak apakah keadaan gurunya? Asalnya meyakini guru itu sudah wali lah. Wali dan orang memang murabi mursyid. Murid itu kada beitirat, berarti kada bujur cintanya berarti. Jadi seperti itulah. Nah, makanya ulun jelaskan tani ana uhibuka daiman abadan lah. Seperti ini tadi ulun jelaskan. Apabila seorang guru murabi mursyid itu membenci muridnya, bisa jadi murid itu kurang memusahadahkan gurunya. Dengan sidin marah tadi, murid tadi itu menjadi musahadah. Memikirkan, kenapa guru sarik dengan aku? Jadi 24 jam dia memusahadahkan gurunya. Satu. Yang kedua adalah gurunya tadi menguji. Menguji dia. Menguji dalam keadaan, kamu ini benar-benar cinta dengan aku. Kalau benar-benar cinta, berarti dia tidak beretirat dengan gurunya. Hendak dimarahinya kah? Hendak disipak sidin kah? Anak diapai sidin ja, kada marah orang itu, kada mau beetirat. Nah begitulah musahadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Pian kalau sudah di makam musahadah itu hendak diapai Allah Taala aja kada apa-apa pian. Hendak seperti ini kah, hendak seperti ini kah? Karena apa? Karena pian memusahadahkan, meyakinakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha tahu, Maha sempurna. Jadi apapun yang diberikannya sempurna dengan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita itu dengan guru kita tadi itu. Kalau pian sudah meyakini dia murabi mursyid, itu murabi mursyid itu bahasa ulun sama dengan Allah Ta'ala di muka bumi. Bahasanya tuh seperti itu, pian. Artinya kita menyerahkan diri kita dengan murabi mursyid. Karena murabi mursyid itu apa? Murabi mursyid itu sudah mengetahui perjalanan sampean itu sampainya harus seperti ini. Maka kadang-kadang dilimpar oleh beliau, dihempaskan oleh beliau. Sendiri yang menghempaskannya. Beliau sendiri yang menguji kita. Karena yang lain sudah diuji, sudah mampu sampean. Istri pemarah, keluarga hasad, keluarga tetangga dengki, orang benci dengan kita. Itu sudah mampu sampean menahannya. Karena sampean selalu memandang guru pian aja. Kecuali guru kok jar pian marah. Aja gurunya aku uji kamu, aku sariki kam. Beetirat enggak pian dengan guru pian. Berarti kalau dia beetirat berarti pian tidak benar mahabbah pian lagi. Seperti itu juga kata saya tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar enggak kamu ini musahadah dengan aku, selalu menyaksikan aku, mengatakan bahwasanya senantiasa menyaksikan aku.
diberilah oleh Allah Ta'ala sakit gigi, diberilah Allah Ta'ala itu pemarah istrinya pemarah, sedikit-dikit marah, sedikit-dikit anaknya macam. Itu kata Allah Ta'ala, aku kepingin engkau melihat benarkah musyahadah engkau di dalam istri engkau marah, di dalam istri engkau mencaci engkau. Nah, kalau orang itu misalnya senang aja, kadang tidak melawan, santai, bukan mengalah, enggak, tetapi memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika istrinya pemarah, memandang di situ, oh rupanya ini kena aku sekarang ini. Allah Ta'ala kepingin menguji aku di luar, badanku sakit, istriku pemarah. Nah, musahadahnya di mana? Kena diri dan kena musahadah dan murakabah. Lalu yang kita rasakan, yang di luar istri pemarah kita saksikan kebesaran Allah Ta'ala, sedangkan diri kita kena penyakit, kita rasakan murakabah. Semuanya diliputi zahir dan batin. Ini oleh Allah Ta'ala. Benar tak pandangan kita musyahadah? Kalau kita benar memandang yang memberi, akan diberikan Allah Ta'ala nur syahadah. Bisa langsung wasil sampean di ketika itu. Langsung senang sampean melihatnya. Berarti itu nanti. Guru bacaan apa Gasan mengirimi mama abah yang pasti sampai? Soalnya semua bacaan tuh sampai ma'jam lah, ma'jami lah. Tetapi Imam Nawawi itu mensyaratkan kalau orang tua sudah meninggal, kita berbacaan itu diingatkan ataupun tidak diingatkan. Maksudnya diminta sampaikan ataupun tidak disampaikan. Kalau anak yang membacanya atau berbuat baik, itu langsung terhubung, langsung sampai terhadap orang tua. Tetapi kalau orang lain berhadiah kepada orang lain, bukan orang tuanya, itu dia harus meniatkan bacaannya, disampaikan kepada orang yang diniatinya, dikehendakinya. Yang kedua, didoakan. Supaya itu bacaan tadi sampai pahalanya terhadap orang yang dikehendakinya tadi. Beda dengan anak, itu langsung sampai. Kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala serigala cinta. Jadi kita jangan berharap lebih dan bergantung lagi. Salah pulang. Salah pulang. Makanya pian belajar dulu karena baru tahu. Jadi kita gurulah kada berharap dan bergantung dengan murabi, kada juga. Itu pian posisinya di mana di waktu mengatakan itu nanti. Bermurabi itulah la tanafas wahidatan illa biizni syekhi. Orang itu kada hidup. Kalau selama dia bermurabi itu dia merasa kada hidup. Kecuali yang hidup itu dengan murabinya. Artinya bergerak berdiamnya itu adalah perintah murabi mursyidnya. Jadi kedudukan kita jangan bergantung tuh di mana dulu. Nah, makanya syarat kita wasil itu 3. 1 yaitu panah pada murabi mursyid kita. Yang kedua panah pada Nur Muhammad. Yang ketiga adalah panah pada sifat dan apal Allah Ta'ala. Ketiganya ini sebenarnya satu aja. Satu aja yaitu panah filah sebenarnya. Orang yang panah pada murabi itu sama dengan panah pada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah ini adalah orang yang senantiasa panah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang panah pada Nur Muhammad, itu panahnya pada sifat dan apal Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad kada mewujud kecuali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nur Muhammad ini adalah kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala yang sempurna. Jadi kalau kita panah pada Syekh, panah pada Rasulullah hukumnya. Mesranya dengan Rasulullah. Mesra dengan Rasulullah berarti panah pada Nur Muhammad. Panah pada Nur Muhammad berarti panahnya pada sifat dan apal Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nurullah. Siapa itu Nurullah? Rahasia daripada Nurullah, yaitu sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pian anak uhibukala itu harus pian mengerti dulu kedudukannya kita. Andi Masya Allah. Harus tahu pian kedudukannya. Kedudukannya itu sebenarnya satu kesatuan. Kada bisa pian memisahkannya. Berarti ulun kada berharap lagi dengan murabi mursyid lah. Nah itu berarti pian belum bermurabi mursyid berarti. Ulun ini lah menjelaskan ini sebenarnya cuma bahagian luarnya. Bahagian luar-luarnya. Tapi kalau orang mandang ini bagian dalam sudah enggak sebenarnya. Bagian dalam tuh pian berduduk berdua bahastilah dengan orang yang benar-benar paham itu baru pian mengerti dan pian jalani baru pian paham kena. Dikira orang ini tinggi kada. Ulun ini banyak yang ulun beritahukan ini adalah perjalanan
supaya orang jangan tersalah dalam perjalanan. Langsung kita amalkan kitab imdad sekumpul boleh kak guru? Boleh aja, karena itu dari Quran dan hadis, itu ada bapak. Assalamualaikum Ustaz, izin minta penjelasannya. Masalah asmaul lagi. Masalah guru di Mekah, masih di Mekah. Di mana pian guru? Di Mekah. Baru jam 5 tempat ulun. Assalamualaikum. Guru boleh minta jelaskan? Nah, hablum minallah wa hablum minannas. Ini ulun naikakan satu lah, ulun naikakan satu. Ini supaya ada zauknya. Nah, ulun mencari orangnya dulu. Ulun naikakan supaya pian paham hablum minallah hablum minannasnya di makamnya tersendiri lah, di makamnya tersendiri. Karena kita ini adab seorang salik, maka ulun menjelaskan hablum minallah hablum minannas ini di makam salik. Ulun menjelaskannya. Kalau ada orangnya ulun naikakan satu. Ulun melihat dulu orangnya siapa lah. Tapi kada imisnya yang ulun naikakan. Karena kada ada isyaratnya dengan imis. Mun sudah dijalani hanyar tahu arti khuli dan lah. Wah, yuk minta naik yuk. Atau Andi kah? Andi minta naik nih. Kalau kada anak ulun ya minta naik. Palangka minta naik ya. Sekalian apa menjelaskan. Siapa ngaran pian lah, lupa ulun. Kada usah on cam kalau abah nyuruh naik. Kada, lain ini. Ini siapa ya? Assalamualaikum Abah. Iya, langsung aja abah, kada usah bersuara gitu. Jadi tadi ada orang bertanya lah masalah hablum minallah wal hablum minannas. Kalau di makam syariat, ingatakan inilah, kalau di makam syariat, hablum minallah hablum minannasnya itu satu, dengan manusia itu berbuat baik sesuai dengan syariat berbuat baiknya. Jangan kita berbuat baik misalnya memberikan orang miras, ulun berbuat baik guru, ulun memaulahkannya miras macam segala, itu namanya melanggar syariat. Namanya berbuat baik itu maksudnya sesuai dengan koridor agama kita, menyuruh dia taat, menyuruh dia menghindari maksiat. Itu hablum minannasnya. Hablum minallahnya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Di makam ini makam orang awam. Di makam orang awam. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Itu di makam orang awam. Nah, karena pembicaraan kita ini adalah adab orang salik. Adab orang salik ini sebenarnya ulun beritahu kada ada hablum minannas sebenarnya. Kenapa? Karena adabnya di makam salikin ini adalah memandang manusia itu adalah kenyataan daripada perbuatannya Allah Ta'ala, atau itu majar daripada kenyataan Allah Ta'ala, dan hati kita bertakluk dengan makhluk itu. Artinya bertakluk itu pana diri kita terhadap makhluk itu, nang nampak coba perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jadi tidak ada namanya di makam salikin itu hablum minannasnya. Hablum minannasnya. Karena dia langsung terus terhubung. Karena kita kan membicarakan hablum minannas. Terhubung terus memandang namanya musyahadah tadi itu. Jadi walaupun dia itu misalnya diberi kemuliaan kah oleh manusia, atau ia memberi kemuliaan terhadap itu manusia, membantu orang kah, yang dipandangnya itu tetap hablum minallah. Karena perbuatan dia dipandangnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan yang ditolongnya juga adalah itu kenyataan daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia berhubungan dengan manusia, tetap namanya kada hablum minannas di pandangan orang salikin. Kalau di pandangan orang awam tetap hubungannya dengan manusia. Karena pandangan orang salikin, adab batinnya diberi orang kah, tidak diberi orang kah, tetap pandangannya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, dia tetap memandang itu kenyataan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu aja sebenarnya pandangan di makam orang salikin, yaitu hablum minallah aja sebertaan. Di makam orang awam bujurnya hablum minan nas ada. Karena dia memandang bila memberinya berterima kasih, dengan manusia mayaskurin nafsi yaskurillah lah, barang siapa bersyukur terhadap dirinya, bersyukur dengan Allah taala. Artinya tetap kembali kepada Allah taala sebenarnya pada hakikatnya. Jadi pada hakikatnya hablum minan nas pada ilmu hakikat lah, pada ilmu hakikat atau orang yang masih dalam keadaan salikin itu kadang namanya orang yang dalam keadaan salikin itu hablum minan nas istilahnya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pandangannya tadi wahdatus suhud. Memandang semuanya tadi, baik orang itu memberinya kah? Atau orang itu ingin berhubungan dengan orang kah? Dia kadang merasa dia berbuat baik dengan orang, dan kadang merasa juga diperbuatkan baik oleh orang. Karena dia memandang perbuatan baik yang diberikan oleh orang itu dengan dia memandang sifat Allah Ta'ala. Sedangkan dia pun artinya berbuat baik, membantu orang, apa orang, itu memandang bukan perbuatannya, tetapi juga itu adalah atas dasar kenyataan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah hablum minan nas, hablum minallahnya, yang ada cuma hablum minallah aja. Hubungannya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala terus kalau di makam salikin. Tetapi kalau di makam awam itu bujur, karena dia memandang amalnya, memandang perbuatannya yang baik, aku berbuat baik, orang berbuat baik terhadap aku. Nah, dua makam ini pian harus tahu. Bila di pandangan syariat berarti ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Tetapi kalau di pandangan hakikat semuanya minallah, hablum minallah. Karena dia batinnya terhubung zahirnya dengan Allah Ta'ala, melihat sesuatu harus ingat terus, harus menyaksikan terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya hablum minallah terus. Itulah namanya makam istiqamah dulu. Kalau sudah orang itu di makam wasil, nah itu beda lagi pandangannya padanya. Dia sudah melihat kenyataannya itu seberatan, merasakan itu kenyataannya. Semuanya adalah nampak muhitun, diliputi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja. Kada ada lagi istilah hablum minallah, hablum minan nasnya kada ada lagi hilang. Semuanya tenggelam mesra di dalam hablum minallahnya. Dia mesra itu hablum minallah bukan lagi terhubung, tetapi mesra sudah katanya. Kalau dia masih terhubung, kata-katanya terhubung, itu makamnya musyahadah berarti. Kalau dia merasakan ada hablum minallah itu makam awam berarti. Kalau dia merasakan semuanya adalah merasa diliputi, semuanya nampak, itu berarti ada lagi istilah inya tidak ada lagi, yaitu dia sudah nampak terjali namanya, semuanya itu adalah kebesaran yang memberikan itu sudah. Ada lagi yang memusahadakan tapi merasakan sudah. Allah alam. Tapi ini apa namanya? Makamnya dibedakanlah, makam awam, makam salikin, dan makam wasilin. Berbeda. Andi, terima kasih. Itu namanya burujul minal aibid tadi itu. Keluar daripada sifat kehambaannya sudah. Keluar daripada sifat kehambaannya. Awas kaulun sudah. Kalau pian hauran, sejam sudah. Masya Allah. Nah iya kang ngopi, masalah nyamannya inggi ulun kada ada kopi nah. Izin ulun numpat nyemak mudahan dapat ya. Iya dari. Kada bertanya ulun kada tahu. Inggi. Yang kada terjawab tadi lah ulun nih, ulun ana tadi ulun langsung karena pertanyaan itu bagus. Karena ulun menjawabkan pertanyaan Imis ini supaya naik makamnya itu dari makam orang awam ke makam salikin, pandangan hablum minallah, hablum minannasnya. Mana mu'alaf yang setahun guru ada di bawah. Ulun ini di kamar 4, di tingkat 4, Sidin di kamar tingkat 2. Sihat ya Sidin. Hingga alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Musim dingin ya. 4 betakon guru oprek hingga masalah Sidina Muhammad. Pemburu.
Sama-sama serigala cinta. Karena kita itu di makam salikin ini adab kita itulah. Nah, ini kan sebenarnya kada tuntas ulun menjelaskan adab seorang salik itu. Jadi adab orang salik itu adab dengan gurunya dan adab dengan Allah Ta'ala. Itu harusnya kada selesai pang itulah biar kayak apa aja kada mau selesai. Karena ajar ulun tadi kalau adab dengan guru orang salikin itu seumur hidupnya beradab dengan guru. Jadi kalau ulun ceritakan di sini kada mau habis kayak apa aja. Tatamu pulang engge kasih yang tadi lah engge masalah itu. Kuala Kapuas. Karena ulun Kapuas tanggal 4 mengisikan di majelis apalah Al-Hikmah kah. Engge ulun kena mengisikan dia majelis Al-Hikmah. Jadi nanti ulun tanggal 13 kan mengisiakan di Kalua. Di Kalua itu haul kai ulun, haul kai Awirundun. Hingga haul pertama sidin nanti ulun ke Kalua. Hingga insyaallah tanggal 13. Tanggal 13 Januari insyaallah. Kalau tanggal 4 ulun di Kapuas di Palingkau insyaallah. Hingga kena. Guru jika mursyid itu datang ke kita dalam bentuk utuh seperti masih hidup itu bagian itu namanya yakzah dengan guru pian, tajalli pian, hingga dengan guru. Memang seperti itu. Kalau kita sudah misalnya berguru murabi mursyid itu, walaupun sidin sudah meninggal, sidin bisa datang. Hingga, minta maaf ulun lah. Datangnya yakzah seperti biasa. Seperti biasa aja. Amin, Nurayahira, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin nggih hormati. Nah, murabi mursyid itu seperti itu. Kalau kada kita di mimpi aja, nanti didatangi sidin di mimpi, tak mampu di mimpi, menegur di mimpi dulu. Nah, sampai makam kita tuh naik, lalu kita yaqzah. Nah, kan pada hakikatnya seperti itu. Jar Nabi kan man ra'a fil manam sayarani fil yaqzah. Paham lah pian maksud ulun? Orang itu bila bermimpi Rasulullah kayaknya akan melihat secara yaqzah. Guru itu kan kenyataan daripada dia itu juga al ulama warasatul anbiya. Jadi kita itu sebelum kita sering bermimpi dulu dengan guru kita, kalau guru kita meninggal, nanti sudah sampai makamnya kita akan yaqzah dengan guru kita walaupun beliau sudah meninggal. Kalau sampai rezekinya sampai di situ lah. Ini. Itu panah pisah lagi. Iya, belum panah ada mimpi. Amin ya Allah, kabul aja. Insya Allah semuanya insya Allah. Mariatul Qibtiyah guru kayak apa caranya kita mendapatkan mursyid, sedangkan kita hanya ERT biasa yang awam. Kada apa-apa, murabi mursyid itu datangnya banyak baca salawat dulu. Bisa juga laki pian jadi murabi mursyidnya. Karena yang membimbing hati kita itu kadang-kadang ujiannya dari laki, begitu juga laki itu. Begitu juga bini itu. Bini itu kadang-kadang ujiannya dari laki. Sebenarnya laki itu mau uji itu seperti Abu Jahal. Menguji Nabi dari keluarganya, dari tetangganya. Bisa. Sebenarnya kita itu disitulah pandangan jar ulun tadi wahdatus suhud itu perlu. Ini jadi murabi mursyid kita sebenarnya. Kalau kita kadang menjadi murabi mursyid, kadang punya murabi mursyid, dialah yang hendak membersihkan hati kita. Karena niat kita tadi supaya hati kita ini benar-benar memandang kebesaran Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak punya murabi mursyid. Nah itu bersiap-siap pian diuji oleh tetangga pian, keluarga pian, dan sanak pian, bini pian, laki pian. Nah dia itu karena pian niatnya hendak memandang kebesaran Allah Ta'ala, maka sesuatu yang ada di hati kita yang dekat dengan kita itu mulai oleh Allah Ta'ala, dia mulai menyuruh memusahadakan. Nah itu. Jadi kalau orang hendak sampai itu bermurabi mursyid itu kan harus bila bermurabi mursyid berarti pian masuk kepada makam salik. Bila makam salik itu berarti pian pandangan pian harus kada lepas daripada musahadah dan murakabah. Apa pulang nih? Ini cairan nih di bila kenapa jadi gini? Ulun niat ulun. Tadi kah itu enggak? Kada dibawa bersama-sama aja ini. Itu sedini itu kenapa? Dah ulun menemukan yang di Mekah itu luar biasa Ustaz. Yang ten bawah tuh giring tuh. Ya tahu mah. Luar biasa itu tuh. Semua kisah kita. Iya. Hati ini ya. Kawan ulun nih pas berumrah dia melihat guru sekumpul jadi nangis terus pokoknya kawan ulun ini dia kalau dibawa ke Ka'bah
kada berhenti menangisnya. Masya Allah. Alhamdulillah melihat guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat. Ada keistimewaan tersendiri. Iya, keistimewaan tersendiri dia. Saking cintanya, saking bayang seolah-olah. Cuma ulun di rumah ulun tuh kada mau foto guru sekumpul. Iya. Itu lagi. Tapi di sini melihat lah. Melihat datang. Kayak Kada mau ulun tuh bang, terus terang mau jujur dia apa? Apa-apa ya, cuma ya udahlah namanya. semuanya melalui makam salikin. Nurudillah. Kada bisa. Latiful Qalbi itu sudah orang di makam, namanya setiap orang diberikan futuhat, ketika mencapai futuhat hatinya menjadi lembut. Itulah Latiful Qalbi namanya. Ketika hatinya melihat kebesaran Allah Ta'ala, disitulah Latiful Qalbinya timbul. Umpat batakun binian salat kada basilawar dalam kayak apa? Tas saja satu tutup auratnya. Tidak apa-apa. Kisahkan guru umun sudah sampai kepada kosong itu kada kenal. Kosong itu banyak kisahnya, kada mau satu aja. Intinya orang yang sampai ke makam kosong itu tingkatannya macam-macam. Sebagaimana pian melihat akan seseorang yang agung. Ada melihat tingkatan dari jauh, ada yang dekat, ada yang berbicara, ada yang serumah, ada yang sekalambu. Seperti itu Gustilah. Jadi tingkatan orang sampai kepada makam kosong itu macam-macam. Amun jikir jadi keinginan mati, kenapa guru? Nah itu berarti sudah, itu warid namanya. Orang beramaliyah itu kadang diberikan hendak mati. Ada diberikan hendak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, merasa menyaksikan dekat dengan Allah Ta'ala. Ada hendak cepat dengan mati, itu warid sebenarnya. Itu pintu namanya, kunci ma'rifat namanya. Itu panjang ulun jelasakan tuh, ada ulun jelasakan aja. Ada apa-apa lah guru umpat sidin dulu. Saat diuji hanyar beberapa waktu kita ingin menerima dan senyum. Izin guru, kada apa-apa lah guru. Sempat sidin dulu. Apa tuh? Sempat sidin dulu saat diuji. Hanyar beberapa waktu kita ingat menerima dan senyum. Kada apa-apa. Ini kada apa-apa. Itu memang kayak itu prosesnya, kada mau langsung. Ini orang nang sakit gigi, sakit kepala, garing itu kan. Itu sebenarnya kada langsung ingat dengan Allah Ta'ala, ndak. Orang yang di makam musyahadah, kecuali orang yang di makam walinya langsung ingat. Kalau orang yang di makam musyahadah itu dia menyaksikan dulu, merasakan dulu, baru dia menyaksikan nanti itu. Baru ingat seperti itu. Jadi keinginan mati kenapa guru? Iya sudah dijelaskan tadi tuh. Itu Pak anak itu yang mualaf itu kagak. Dia ini keturunannya mualaf juga. Di mana Mas ya? Nah, itu keistimewaan yang mualaf itu juga ulun kada merasa lawas sai. Itu hebat juga ulun. Kada merasa lawas sai, itu hebat. Kalau beliau ini menangis terus. Ya Allah jangan geraung-geraung di bawah tawaf. Yang takoni kenapa rupanya melihat guru. Melihat guru sekumpulnya. Bayangkan. Bagus. Bagus. Guru kayak apa jalannya mudah untuk panak fitat? Ya musyahadah namanya. Beguru musyahadah. Guru asal. Sampai sini gitu lah. Ada kawan ulun kada kawan. Amun merasa bepandiran setelah kita berzikir. Nah itu warid. Warid juga tuh tengah. Ini sampai sini gitu lah. Sampai sini dulu. Kawan ulun datangan kan ada maghrib. Ada usul lagi ulun. Mensuranganan ulun khusus ailut. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.